Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dan kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami boleh bersama-sama untuk mengadakan ibadah pada hari ini. Kami hanya mau serahkan kepada Tuhan ibadah pada saat ini dari awal, pertengahan hingga selesainya ke tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan, menyanyikan kidung PKJ nomor 4. Ibadah ini terjadi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang telah mengurapi anaknya Yesus Kristus menyertai engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai nas pembimbing yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 16. Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 16 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Demikian tadi pembacaan firman Tuhan, dan kita akan kembali memuji nama Tuhan. PKJ nomor 14, dinyanyikan bait yang pertama. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali untuk memuji nama Tuhan. Hitung jemaat nomor 249. Mari kita berdoa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami
Jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami ke dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Mari kita baca Alkitab kita. Yang terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Saya ulangi, Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu akan menyimaknya di dalam hati masing-masing. Ayat 9. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat yang ke-21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sukacita karena Tuhan masih memberikan kesehatan untuk kita, sekalipun kita hanya bisa beribadah di rumah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam tema, alangkah lebih baik jika kita mengetahui latar belakang kitab Roma. Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan ditujukan untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Orang Yahudi itu adalah orang Israel yang menikah dengan orang Israel. Sedangkan orang Israel yang tidak menikah dengan orang Israel itu bukan orang Yahudi. Atau mungkin orang asing, bangsa asing itu juga disebut sebagai orang non-Yahudi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Roma zaman dulu itu sekitar 1 juta penduduk, dan setengah diantaranya adalah para budak. Nah, orang Yahudi di situ sebagai minoritas, sehingga orang-orang yang Yahudi akhirnya mengusir orang Yahudi dari wilayah Roma, sekalipun nantinya mereka akan kembali lagi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tujuan dari kitab ini ditulis adalah yang pertama, Rasul Paulus ingin memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang ada di Roma. Yang kedua, Rasul Paulus ingin mempertahankan diri dan kebenaran ajarannya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi menganggap bahwa Rasul Paulus mengajarkan ajaran yang baru, ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Selain daripada itu, orang-orang Yahudi mempertanyakan tentang kejelasan pertobatan Rasul Paulus. Paulus kan orang yang suka membunuh orang-orang Kristen, lalu bagaimana dia bisa menjadi seorang Rasul Kristus? Maka daripada itu Bapak Ibu, Paulus menuliskan ini supaya untuk mempertahankan diri dan mempertahankan kebenaran ajarannya. Yang ketiga, alasan Rasul Paulus menulis surat ini adalah tujuannya untuk supaya menyelesaikan permasalahan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Maka daripada itu, jika kita melihat dalam pasal yang ke-11, Rasul Paulus mengatakan bahwa keselamatan bukan cuma untuk orang Israel saja, bukan cuma untuk orang Yahudi saja, tetapi keselamatan juga untuk orang-orang non-Yahudi. Bahkan dalam pasal yang ke-12, Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka adalah satu tubuh, dan Yesus adalah kepala gereja mereka. Sehingga seharusnya
mereka saling mendukung satu dengan yang lain, bukan malah sebaliknya. Yang keempat, tujuan Rasul Paulus menulis surat ini adalah meminta dukungan untuk melakukan perjalanan ke Spanyol. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah memelihara kasih persaudaraan. Saya ulangi sekali lagi, tema kita pagi hari ini adalah memelihara kasih persaudaraan. Kita akan merenungkan dalam 3 bagian. Yang pertama, apa itu kasih persaudaraan? Mungkin dalam pikiran Bapak Ibu masing-masing punya atau mengetahui apa itu kasih persaudaraan. Bahkan setiap kita punya pemahaman masing-masing tentang kasih dan tentang persaudaraan. Tapi Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kasih persaudaraan adalah persahabatan yang sangat karib, layaknya seorang saudara. Nah, jika kita melihat dalam bahasa asli Perjanjian Baru itu menggunakan kata Philadelphia. Philadelphia adalah mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Mengasihi sahabat seperti mengasihi keluarga sendiri. Maka kita dapat melihat satu contoh yang sangat nyata, yang sangat jelas di dalam Alkitab, yaitu kisah persahabatan antara Daud dengan Yonatan. Mereka bukan saudara, tapi mereka berjanji untuk mengasihi seperti saudara sendiri. Dan itu terbukti ketika Yonatan mati, Daud memelihara dan menjaga anak Yonatan seperti anaknya sendiri. Nah, yang kedua yang harus kita renungkan adalah kenapa kita harus memelihara kasih persaudaraan. Yang pertama tadi, apa itu kasih persaudaraan? Yang kedua, kenapa kita harus memelihara kasih persaudaraan? Bapak Ibu dikasih Tuhan, inti dari kekristenan adalah kasih. Jika kita melihat dan kita membaca dalam Alkitab, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan menemukan bahwa isi kitab adalah kasih Allah kepada kita manusia berdosa, dan juga kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Maka jika kita melihat seperti lambang salib, seperti salib, vertikal dan horizontal. Vertikal, bagaimana hubungan kita dengan Allah, dan horizontal, bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal ini sangat sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Di satu sisi kita adalah makhluk sosial, manusia yang tidak bisa hidup seorang diri dan membutuhkan orang lain. Tapi di satu sisi kita harus menjadi terang dan garam. Nah, maka daripada itu Bapak Ibu, yang bisa menyatukan keduanya adalah kasih. Sehingga kasih ini sangat penting. Dan untuk itulah kita harus memelihara kasih persaudaraan. Kenapa? Supaya kita bisa hidup baik dengan sosial, dan supaya kita bisa menjadi terang dan garam bagi mereka. Yang ketiga yang akan kita renungkan adalah bagaimana cara memelihara kasih persaudaraan. Yang pertama tadi adalah apa itu kasih persaudaraan. Yang kedua, kenapa kita harus memelihara kasih persaudaraan.
Yang ketiga, bagaimana cara memelihara kasih persaudaraan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan kata memelihara, itu berarti ada usaha. Dalam artian kita harus aktif dan tidak diam saja, tapi juga kita harus melakukannya secara terus-menerus. Sebagai contoh, ketika saya menanam bunga dan kemudian saya ingin memelihara bunga, yang pertama yang saya lakukan adalah aktif, tidak diam saja. Saya akan menanam, menyiram, dan seterusnya. Tapi ketika saya ingin memelihara, tidak cukup hanya melakukan itu, tapi saya harus melakukannya secara terus-menerus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitulah juga dengan memelihara kasih persaudaraan. Dalam artian kita tidak boleh diam saja, kita harus melakukan sesuatu. Tapi juga tidak hanya melakukan sekali atau 2 kali atau sesuka kita, tidak, tapi seterusnya supaya kita mampu memelihara kasih persaudaraan. Nah, bagaimana cara kita mampu memelihara kasih persaudaraan? Kita akan melihatnya pada ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Untuk memelihara kasih persaudaraan, yang pertama adalah kasih itu jangan pura-pura. Ayat ini atau kata pura-pura ini menggunakan kata anipokritos. Anipokritos adalah berkaitan tentang topeng, berkaitan dengan topeng yang biasa digunakan untuk teater Yunani Romawi kuno. Jadi setiap orang atau setiap pemain teater diharapkan untuk bisa memerankan tokoh lain yang berbeda dari karakternya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka daripada itu Rasul Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka mengasihi dengan sungguh-sungguh, bukan menggunakan topeng, tapi mengasihi dengan sungguh-sungguh. Maka daripada itu, jika kita melihat ayat 9a dan 9b ini tidak bisa dipisahkan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kenapa? Karena kekristenan tidak hanya menuntut tindakan kasih, tetapi juga kualitas kasih. Artinya tidak cukup ketika kita hanya melakukan yang baik, tapi juga kebaikan itu harus berkualitas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih itu tidak akan berkualitas jika kita tidak menjauhi yang jahat dan tidak melakukan yang baik. Sebagai contoh, ada 2 ilustrasi. Yang pertama adalah Robin Hood. Robin Hood adalah seorang pahlawan, seseorang yang dianggap sebagai pahlawan. Kenapa? Karena dia memberikan uang kepada orang-orang miskin, memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Itu adalah bentuk atau tindakan kasihnya. Tetapi sekali lagi, dia melakukan itu tapi mengorbankan orang lain. Dia menolong orang, dia mengasihi orang dengan cara mencuri atau mengambil uang milik orang-orang yang kaya ataupun milik orang-orang yang dianggap melakukan kejahatan. Nah, itu adalah contoh kasih yang pura-pura.
kualitas kasihnya tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh yang kedua adalah ada dua orang saudara, mereka bekerja sama untuk memelihara dan mengerjakan kebun, hingga akhirnya mereka memperoleh bagian masing-masing dari setiap panen. Dan mereka selalu membagi hasil panen itu dengan hasil yang sama, dengan bagian yang sama. Namun daripada itu, yang kita harus ketahui, sang kakak itu sudah menikah dan punya anak, dan sang adik itu tidak mau menikah. Maka daripada itu akhirnya si adik berpikir, kayaknya nggak adil kalau makanan ini, kalau hasil panen ini dibaginya secara merata. Kenapa? Karena saya sendiri dan dia punya anak dan punya istri. Sehingga setiap malam sang adik ini mengambil satu karung dari lumbungnya dan diam-diam memberikan ke dalam lumbung kakaknya. Hal itu juga dilakukan oleh sang kakak. Sang kakak berpikir bahwa kayaknya nggak adil selama ini kami membagi hasil panen dengan rata. Saya sudah punya keluarga, saya ada yang ngurus, tapi dia nggak punya keluarga. Bagaimana dengan hari tuanya? Bagaimana kalau dia miskin? Sehingga setiap malam sang kakak juga mengambil satu karung dari lumbungnya dan memberikan kepada lumbung adiknya. Dan mereka melakukan itu bertahun-tahun, hingga akhirnya mereka bertemu dan saling menangis. Kenapa? Karena mereka mengasihi dengan tindakan dan dengan kualitas kasih yang baik. Mereka mengasihi dengan melakukan kebaikan, juga menjauhi kejahatan. Bagaimana cara kita memelihara kasih? Yang pertama, kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yang kedua adalah saling mendahului dalam memberi hormat. Jika kita melihat dalam ayat yang ke-10 itu dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak yang dikasihi Tuhan, jika kita mau jujur dalam diri kita, mau jujur kepada kita sendiri, maka kita akan mengerti bahwa setiap kita itu mau dan ingin dihormati. Tapi faktanya, jika kita mau melihat, jarang dari setiap kita yang mau mendahului dalam memberikan hormat. Tapi salah satu cara bagaimana kita memeliharanya, memelihara kasih persaudaraan adalah saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, bagaimana caranya? Cara kita untuk memberi hormat, mendahului memberi hormat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus merendahkan hati kita. Yang kedua, kita menganggap bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita. Sehingga kita mampu untuk menundukkan hati kita dan kemudian memberikan hormat atau menghormati orang lain terlebih dahulu. Yang ketiga, cara untuk kita bisa memelihara kasih persaudaraan adalah rajin melayani Tuhan. Kita dapat melihatnya pada ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa kita harus melayani? Harus rajin melayani. Karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu.
Selain daripada itu, kita adalah hamba Tuhan yang harus melayani Tuhan. Jika kita melihat di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, di situ diceritakan tentang bagaimana seorang wanita yang berdosa kemudian melayani Yesus. Nah, di situ kita mengerti bahwa ketika kita menyadari kita adalah orang yang berdosa, dosa kita terlalu besar, maka kita akan memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita yang tidak mampu membayar dosa itu sudah dibayarkan oleh Tuhan. Bahkan jika kita melihat dalam Kolose 3:23, apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita mempraktekkan ini di dalam kehidupan kita, kita rajin melayani Tuhan. Melayani itu tidak hanya di gereja, tapi dengan apa yang kita perbuat dengan segenap hati dan menyenangkan hati Tuhan, itu adalah melayani Tuhan. Jika kita melakukan ini, maka kita bisa menjadi berkat dan bisa menjalin kasih persaudaraan. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, selain daripada itu adalah cara kita untuk memelihara kasih persaudaraan adalah hidup damai dengan sesama. Kita dapat melihatnya pada ayat yang ke-18b. 18b saya akan bacakan. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan untuk hidup damai, yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah sehati sepikir. Ayat 16 dikatakan bahwa di situ, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Sehati sepikir, satu tujuan. Bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat, tapi bagaimana kita dapat menyatukan pendapat tanpa menimbulkan konflik yang baru. Nah, untuk hidup damai dengan sesama, yang bisa kita lakukan juga, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas dendam, mampu memaafkan. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Kenapa? Karena balas dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan masalah yang baru. Maka daripada itu, kita dituntut untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin kita berpikir pembalasan adalah haknya Tuhan, sehingga kita berdoa, Tuhan, tolong balas mereka. Mereka sudah melakukan yang jahat kepada saya. No, bukan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan adil. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Yang harus kita lakukan hanyalah membalas dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya orang yang melakukan kejahatan dengan kita kemudian menyadari kesalahannya dan bertobat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pentingnya memelihara kasih persaudaraan adalah supaya keberadaan kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa jadi tiang, bisa jadi garam, dan bisa menjadi terang. Dan olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Sekalipun ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, sekalipun mudah untuk dikatakan. Maka daripada itu, haruslah setiap kita saling
tolong-menolong, saling mengingatkan, saling mendukung satu dengan yang lain, supaya kita mampu memelihara kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh memberkati setiap kita dan menjadikan kita pelaku-pelaku firman yang sejati. Mari kita berdoa. Bahwa dalam surga kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Firman telah disampaikan, hamba-Mu yang terbatas dalam menyampaikan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menerjemahkan dan memberitahukan kepada kami masing-masing, sehingga setiap kami jemaat Tuhan boleh mengerti dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Diaken. Mari kita berdoa doa syafaat kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu di pada pagi hari ini, di mana kasih dan berkat-Mu Tuhan yang selalu meridhoi dan menemani kami Tuhan dan memberkati kami hingga pada saat di minggu pagi ini kami bisa Tuhan mengikuti ibadah kami ya Bapa di surga. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami tahu Bapa di dalam permasalahan Tuhan, di dalam pandemi ya Tuhan yang mewabah di dunia ini Bapa. Bapak tolong musnahkanlah dari muka bumi Tuhan penyakitnya ini Tuhan. Karena ini adalah Tuhan ciptaan-Mu dan Engkau yang dapat memusnahkannya. Terlebih dari negeri yang kami cintai ini Bapak, terlebih dari jemaat-jemaat-Mu ke KSBS Tuhan, dan jemaat-Mu pengikut-Mu dimanapun berada Tuhan. Tolong selamatkan Tuhan dari pandemi yang ada di dunia ini. Bapak, sebelumnya itu Tuhan kami berserah diri kepada-Mu ya Bapak di surga. Karena semua Tuhan permasalahan di dalam hidup kami hanya kepada-Mu kami serahkan Bapak. Bapa yang Maha Pengasih, semua kami Tuhan jemaat-Mu yang berada dimanapun mengikuti ibadah pada saat minggu pagi hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu yang menyinari Tuhan, berfirmanlah Engkau di setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Dan di mana kesempatan pagi hari ini, terima kasih Bapa, kami bisa mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya hamba-hamba-Mu yang mendengarkan dan merenungkannya Bapa bisa menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih buat kami jemaat-Mu, biar kami selalu diingatkan Tuhan untuk mempunyai kasih kepada sesama, terlebih kepada-Mu ya Bapa di surga. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Mulia, pada kesempatan pagi hari ini ya Bapa, kiranya apa yang kami dengarkan bisa itu Tuhan bisa kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa di surga. Begitu juga Bapa kepada jemaat-Mu pada saat ini, kalau mereka di dalam keadaan kurang sehat Bapa, tolong Bapa jamah mereka Bapa, sembuhkan mereka melalui obat-obatan yang mereka makan Bapa, melalui dokter Bapa yang merawat mereka ya Bapa. Tolong Bapa sembuhkan dari segala penyakit apapun yang ada yang diderita oleh jemaat-Mu ya Bapa. Kepada jemaat-jemaat-Mu ya Bapa, pada saat ini yang belum bisa mengikuti ibadah kami pada saat ini, tolong Bapa ketuk pintu hatinya Tuhan untuk selalu setia Tuhan mengikuti akan firman-Mu, untuk memuji Engkau di mana kami pun berada ya Bapa. Untuk kami Tuhan yang selalu Bapa di dalam permasalahan pribadi-pribadi Engkau tahu ya Bapa, berserah diri ya Bapa. Tolong kami keluarga demi keluarga dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang ada di dalamnya ya Bapa. Roh Kudus-Mu tetap menyinari kami Tuhan di setiap keluarga kami masing-masing. Dan kepada Bapa pendeta kami, majelis kami, tolong mereka Bapa berfirman Engkau di setiap saat kehidupan para pelayan kami yang ada di GKSBS ini, supaya mereka Bapa bisa melayani kami dimanapun kami berada ya Bapa, melalui firman-Mu yang selalu disampaikan melalui dari gereja kepada kami rumah masing-masing seperti ini Bapa. Kami sangat bahagia ya Bapa di surga. Ya Bapa, kuasa-Mu yang bekerja di setiap jalan kehidupan kami, apapun Bapa jenis pekerjaan Bapa, hamba-hamba-Mu ya Bapa, tolong Bapa kepada-Mu lah kami berserah diri Bapa, kepada-Mu Tuhan jamahan kami Tuhan kami serahkan ya Bapa di surga. Dan begitu juga Bapa kepada semuanya Bapa di muka bumi ini, pemerintah setempat Tuhan, pemerintah sampai pemerintah pusat Bapa, tolong Bapa ajar-ajari mereka Tuhan, berikan kebijaksanaan Bapa untuk memerintah di negeri yang kami cintai ini Bapa, supaya kami masyarakatnya bisa Tuhan hidup berbahagia Tuhan di negeri yang kami cintai ini. Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah Bapa, kami mempunyai anak-anak Tuhan yang mungkin mereka masih bayi Bapa, tolong Bapa Engkau yang menjamahnya di dalam mereka Tuhan, dalam
bersekolah Bapa yang sekarang ini dalam keadaan libur. Tolong Tuhan, biarkan mereka Tuhan bermain seperti mana layaknya anak biasa. Biarkan Tuhan mereka belajar di rumah dengan hikmat ya Bapa. Kami percaya Bapa hanya kepadamu kami serahkan anak-anak kami ya Bapa yang masih kecil dan masih dalam pelajaran sekolah ya Bapa. Dan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang sekarang ini mungkin mereka dalam bekerja dimanapun Tuhan, tolong Bapa cahaya-Mu bersinar di dalamnya ya Bapa. Dan kepada mereka mungkin sekarang Bapa yang ada pekerjaannya Tuhan, mereka pengangguran, tidak mempunyai pekerjaan, tolong Bapak tunjukkan jalan yang terbaik buat mereka semua. Dan kepada kami semua Bapak jemaat-Mu Bapak, baik kami pegawai negeri, pengusaha Bapak, baik kami bertani, hanya kepadamu kami berserah diri. Tolong Tuhan, tangan-Mu yang menyirari kami, Roh Kudus-Mu yang menjamah kami Tuhan, supaya kami selalu percaya kepadamu ya Bapak. Dan apa yang kami kerjakan Tuhan membuahkan hasil yang baik ya Bapak. Ya Bapak yang Maha Pengasih di surga, mungkin Bapak kami mempunyai orang tua Bapak, orang tua yang sangat ada di rumah kami masing-masing, apa orang tua yang jauh dari kami Bapak, tolong mereka ridhoi Bapak di dalam masa-masa tuanya Bapak, berikan berbahagia mereka di dalam menjalankan hari-hari tuanya ya Bapak. Ya Bapak yang Maha Pengasih, hanya kepadamu kami berserah diri Bapak, mungkin banyak permasalahan kami, pergumulan kami Bapak tahu semuanya Bapak tanpa kami sebutkan satu persatu. Ya Bapak yang Maha Pengasih, hanya kepadamu kami berserah diri Bapak, dan sebelumnya Bapak di atas itu semua segala dosa-dosa kami Bapak yang sengaja maupun tidak sengaja Bapak, tolong hapuskanlah supaya tidak menghambat berkat yang akan Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya kepadamu kami Bapak berserah diri melalui Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jauhkanlah kami Tuhan pada hari ini dari segala apapun ya Bapak. Hanya kepadamu kami berserah diri di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bersama orang-orang di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan, dan kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kidung pelengkap Kidung Jemaat nomor 128 untuk mengiringi persembahan kita. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Dalam
Mari kita berdoa. Sekali lagi hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur karena hari ini masih diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tolong suci dan kuduskan persembahan yang sudah kami berikan, dan biarlah setiap orang yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini boleh menggunakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih berkati kami yang memberi dan juga kami yang belum bisa memberi. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yaudah, persilakan berdiri. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu